Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses hibridisasi sp2 pada atom karbon. Nah, bagaimana proses hibridisasi sp2 ini terjadi? Jadi, bila ada atom karbon yang terikat ke atom lain oleh suatu ikatan rangkap 2, nah, jadi ciri-cirinya itu adalah adanya ikatan rangkap 2. Nah, karbon terikat dengan atom lain oleh suatu ikatan rangkap 2, maka si atom karbon itu berada dalam keadaan hibrida sp2. Jadi, hibridisasi sp2 itu terjadi apabila si karbonnya itu memiliki ikatan rangkap 2. Nah, untuk membentuk orbital ikatan sp2, karbon itu menghibridisasi orbital 2s-nya hanya dengan 2 buah orbital 2p-nya. Jadi, orbital s-nya itu hanya mengalami hibridisasi atau menghibridisasi 2 orbital p dari 3 orbital p yang ada. Artinya, kalau 2 orbital p terhibridisasi dengan orbital s, membentuk orbital sp2, maka satu orbital p pada atom karbon tersebut, ya, yang satu, dia tetap kondisinya atau energi orbitalnya itu tingkat energinya, ya, karena satu orbital p itu tidak terhibridisasi, ya. Jadi orbital s ini, ya, pertama elektronnya pindah ya ke sini ke ujung, kemudian ada 4 elektron yang masing-masing 4 elektron yang tidak berikatan. Nah, satu elektron pada orbital 2s, ya, dia akan mengalami hibridisasi dengan 2 orbital 2p. Nah, hanya orbital ini yang mengalami hibridisasi. Orbital ini berasal dari 1 orbital s dan 2 orbital p. Sehingga nama hibridisasinya itu adalah orbital hibrida sp2. Dan satu orbital p ini dia tetap tidak mengalami hibridisasi, ya, masih dalam tingkat energinya yang semula. Nah, kemudian bentuk orbital dari sp2 itu seperti apa? Ya, bentuk orbital sp2 itu sama persis dengan orbital sp3. Jadi orbital p dengan orbital s mereka saling menyatu, ya. Jadi ada perkumpulan atau persatuan dari orbital s dengan orbital p yang membuat cuping pada orbital p itu salah satunya ada yang membesar dan salah satunya ada yang mengecil, ya, persis seperti orbital hibrida sp3. Nah, kemudian 3 orbital sp2 itu berada di sekeliling inti karbon, ya, yang terletak sejauh mungkin antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga orbital sp2 itu, ya, berada dalam bidang sudut 120 derajat. Nah, sehingga suatu atom karbon yang terhibridisasi sp2 biasanya kita sebut bentuk molekulnya itu adalah trigonal atau trisudut. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Orbital sp2 ini bentuknya sama persis, ya, dengan sp3. Ya, jadi salah satu cupingnya itu ada yang besar, ada yang kecil, ya. Nah, 3 orbital sp2 ini dia jarak antara satu orbital dengan orbital yang lain itu berada pada jarak yang sejauh mungkin, ya, artinya dari sini ke sini tuh udah jarak optimal, jadi nggak ngegeser lagi nih, yang ini nggak ngegeser lagi ke kanan gitu. Kenapa? Karena kalau ngegeser lagi nanti jarak dari orbital sp2 yang ini dengan yang ini jadi berbeda, jadi lebih kecil dengan yang ini. Jadi tolakan yang paling optimal antara 3 orbital sp2 ini membentuk sudut 120 derajat, ya.
Dan kalau digambarkan secara 3 dimensi, si orbital sp2 ini berada pada satu bidang datar. Dan masing-masing orbital sp2 ini masing-masing memiliki satu buah elektron, ya, seperti yang digambarkan pada diagram ini. Jadi masing-masing orbital dari sp2 ini mengandung satu elektron. Nah, satu elektronnya lagi masih ada di orbital P. Nah, orbital P-nya ada di mana? Orbital P-nya di sini. Ada di atas, karena orbital P itu kan bentuknya cuping, ya, ada dua cuping, bagian atas dan bagian bawah. Ya, jadi ada tegak lurus dengan orbital sp2-nya, si orbital P-nya itu. Ya, tegak lurus dengan orbital sp2-nya. Jadi sp2-nya itu ada pada bidang datar. Nah, sedangkan si orbital P-nya yang nyisa satu elektron, ya, di sini ada satu elektron, itu tegak lurus tegak lurus terhadap orbital sp2-nya. Nah, kalau dari samping kita ngelihat orbital sp2 dengan P pada suatu atom karbon, ya, ini bentuknya seperti ini nih pandangan sampingnya kalau dari samping. Jadi yang kuning ini adalah orbital sp2-nya, yang ungu adalah orbital P-nya. Nah, masing-masing orbital di sini ada satu elektron yang nanti akan digunakan untuk berikatan. Ini kalau dari samping kelihatannya kayak gini. Nah, kalau dari atas, ya, kalau kita lihat dari atas, ya, jadi orbital sp2-nya itu yang kuning ini, ya. Yang kuning, kemudian jarak sudut antar orbitalnya itu membentuk sudut 120 derajat. Ya, ini adalah sudut yang paling optimal, ya, di antara mereka ketiga orbital tersebut. Nah, yang ungu ini adalah orbital P. Ini karena dilihatnya dari atas, ya, seolah bulat, tapi kalau dilihat dari samping nih, yang bulat ini sebenarnya cuping-cuping dari bentuk orbital P. Sebagai contoh, di sini saya akan menggambarkan bagaimana bentuk atau ikatan yang terjadi pada atom karbon yang mengalami hibridisasi sp2. Contoh adalah pada suatu senyawa alkena, atau di sini namanya yang akan kita ambil contohnya adalah etena. Etena itu rumus molekulnya C2H4. Jadi 2 karbon berikatan dengan 4 hidrogen. Nah, senyawa etena ini, ya, jadi ada 2 atom karbon, C dengan C ini berikatan, ya, pembentukan ikatannya. Jadi satu atom karbon itu mengikat masing-masing satu karbon itu mengikat 2 hidrogen, ya, ini. Yang warna kuning itu adalah yang warna kuning adalah orbitalnya si C, yang warna hijau adalah orbitalnya si H. Jadi ini H, yang ini juga H. Nah, ini inti si H, ini inti si C. Bentuk orbitalnya itu simetris sepanjang garis penghubung kedua inti, maka tumpang tindih orbital C dengan H di sini ini adalah tumpang tindih, bukan tumpang tindih, ikatan yang terbentuknya di sini adalah ikatan sigma. Ya, jadi ini semuanya ikatan sigma, ya, karena tumpang tindih orbitalnya itu simetrik sepanjang garis penghubung kedua inti. Ya, jadi nah, tumpang tindih orbital apa? Kita lihat, ya. Ini adalah orbital sp2. Kenapa orbital sp2? Ya, karena satu atom karbon, kalau tadi kan ciri-ciri dari orbital sp2 itu dia karbonnya memiliki ikatan lengkap 2, ya. Selain itu, salah satu ciri dari karbon yang mengalami hibridisasi sp2 itu adalah jumlah atom yang diikat oleh si karbon ada 3 buah atom. Ya, jadi karbon yang mengikat 3 buah atom, maka dia mengalami hibridisasi sp2. Karena karbon yang ini mengikat 3 buah atom, yaitu H, H, dan C, maka
orbital yang dia gunakan adalah orbital hibrida sp2. Nah, masing-masing orbital sp2 ini ya membentuk ikatan sigma. Nah, yang satu overlapping orbitalnya itu, nih yang ini adalah overlapping orbital sp2 dengan S. sp2 dari C dan S dari H. Yang ini juga sama. Nah, kalau yang ini ya, ini ikatan sigma. Dan terjadi overlapping atau tumpang tindih orbital sp2 dengan sp2 dari masing-masing karbon ya. Nah, kalau yang ini dan yang ini adalah ikatan sigma di mana overlapping orbitalnya itu adalah sp2s ya. Seperti ini. Nah, kemudian di sini si karbon, masing-masing karbon sudah menggunakan 3 elektronnya pada orbital sp2-nya untuk berikatan. Ya, padahal karbon punya 1 elektron lagi. Nah, 1 elektron pada karbon ini ya, si karbon ini 1 elektronnya lagi dipakai buat apa? Ya, ternyata 1 elektron pada karbon ya, kita pindah ke sini ya. Tumpang tindih orbital ikatan sigmanya ini kita gambarkan dengan suatu struktur garis ya, struktur garis seperti ini. Nah, 1 elektron yang dimiliki oleh atom karbon yang belum berikatan dengan atom yang lain yang berada pada orbital P, ternyata dia mengalami tumpang tindih atau overlapping dengan dengan 1 elektron pada atom karbon yang satunya ya. Dan tumpang tindih elektronnya itu kita lihat bukan ujung dengan ujung, tetapi sisi dengan sisi. Sehingga ikatan yang terjadi di sini bukan ikatan sigma, melainkan ikatan pi ya. Jadi kalau digambarkan overlapping orbital P pada C yang satu dengan C yang satunya lagi ini, dia kan tumpang tindihnya sisi dengan sisi ya, seperti ini. Seperti ada tumpang tindihnya itu ada yang di bagian atas untuk cuping yang atas dan di bagian bawah untuk cuping yang bawah ya. Masing-masing memiliki 1 buah elektron. Sehingga kalau digambarkan tumpang tindih orbital pada senyawa C2H4 adalah seperti ini. Ya, tumpang tindih orbitalnya. Ini C, ini C, kemudian H, dan H ya. C dengan C ada 1 ikatan sigma dan 1 ikatan pi. Ya, kalau digambarkan dalam struktur garis, ya, ikatan pi-nya itu pokoknya salah satu dari ikatan rangkap ini. Jadi pada ikatan rangkap ini yang satu tumpang tindih orbitalnya itu sp2 dengan sp2 dan yang satunya lagi adalah tumpang tindih orbital antara orbital P dengan P ya. Nah, kalau ikatan antara C dengan H di sini tumpang tindih orbitalnya adalah sp2s. Kenapa sp2 dengan S? Karena karbon yang digunakan ini, karbon yang berikatan ini adalah karbon yang mengalami hibridisasi sp2. Kenapa karbon ini mengalami hibridisasi sp2? Karena karbon ini dia memiliki ikatan rangkap 2 atau hanya mengikat 3 atom. Oke, baik, demikian penjelasan saya mengenai hibridisasi sp2. Untuk lebih memahami tentang tumpang tindih orbital ini, silakan kalian simak video berikutnya mengenai contoh soal hibridisasi sp2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.